Oke, kita mulai aja ya. Oke, digital marketing dari nol bersama dari Jinana Media. Tapi sebelum itu perkenalkan diri saya, memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ketus Sutukjaksono. Saya adalah seorang founder dari Jinana Media. Oke. Oke, dari belajar digital marketing dari nol. Nah, sebelum itu teman-teman mungkin harus tahu kenapa kita harus belajar digital marketing. Sebentar. Saya punya trust issue ini. Ini kan benar. Ini smart. Oke. Kenapa sih kita harus belajar digital marketing? Yang pertama, jumlah pengguna internet di dunia itu sangat banyak. Oke, di sini kita bisa lihat dari data di dunia itu sudah ada 4,76 miliar orang yang menggunakan internet. Dan di Indonesia sudah ada 202,6 juta orang per Januari 2021 kemarin yang sudah menggunakan internet. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau pengguna internet saya sudah sebanyak itu. Dan kita itu bisa nge-reach, kita bisa bawa orang tersebut ke konten teman-teman ya. Dan itu adalah hal yang tidak bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan dengan cara tradisional marketing. Oke. Kemudian evolusi hiburan. Mungkin kita tahu ya, zaman dulu itu orang menghibur dirinya itu dengan baca koran, baca majalah, dan juga mungkin teman-teman tahu kalau dulu itu ada tukang pos yang datang bawa koran, jual koran, harganya 1.000 dulu. Itu saya masih mengalami masa-masa itu kok. Jadi tenang. Dan ya di sini lihat ada Forbes, majalah Forbes ya. Saya berdoa semoga saya menjadi ada di majalah Forbes nanti. Doakan saja. Dan ya ini hiburan orang-orang zaman dulu. Hiburan itu dengan baca majalah, baca koran. Dan kalau orang-orang zaman sekarang, Gen Z, milenial, itu hiburannya, nah, nonton YouTube, nonton TikTok, scrolling IG, dan juga mungkin buat Gen Z yang suka belajar nih, nontonnya Jinana Media, ya tetap Jinana Media every time. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat evolusi hiburan orang itu nontonnya apa. Jam sekarang orang nontonnya YouTube, TikTok, Instagram, Jinana Media. Maka dari itu marketing juga berevolusi dengan mengikuti ke platform YouTube, Twitch, ya mungkin ada orang live streaming, kita bisa beriklan di sana, barang kita bayar live streamer mungkin, dan juga bisa kita pasang iklan di TikTok, kan ada TikTok Ads juga. Dan Jinana Media siapa tahu ada sponsor? Ya, betul. Oke. Nah, alasan selanjutnya adalah kita bermarketing di digital marketing itu lebih efisien. Yang pertama kita bisa lihat jangkauannya lebih luas. Kita bisa tahu ya dari info di sini, di dunia itu ada 4,76 miliar orang yang menggunakan internet. Dengan digital marketing, kita bisa reach 4,76 miliar orang tadi. Dan juga yang kedua ada fiturnya lebih banyak ya. Zaman tradisional marketing dengan koran
atau mungkin majalah, itu kita nggak bisa yang namanya mendata siapa saja sih yang ngebaca iklan kita, siapa sih yang ngebaca ads kita, itu kita nggak tahu. Sedangkan di Google Ads, kita bisa tahu orang yang membaca iklan kita itu di umur berapa saja, dari mana saja, dan bahkan interestnya dia, hobinya dia juga kita bisa ketahui. Dan yang ketiga adalah harganya juga lebih murah. Teman-teman bisa bayar sebuah laman, sebuah akun sosial media buat endorsement mulai dari Rp5.000. Wow, itu harga gorengan bisa buat beriklan. Nah, gitu dia. Dan bahkan teman-teman bisa iklan di dunia digital marketing itu gratis loh, teman-teman. Ya. Jadi digital marketing ini selain jangkauannya lebih luas, banyak fitur-fiturnya, ada banyak tools yang kita bisa gunakan, dan juga harga kita memasarkan di digital marketing itu lebih murah. Nah, setelah kita ketahui nih alasan kita kenapa sih kita harus bermarketing di dunia digital, kita juga harus tahu tentang apa sih itu digital marketing. Digital marketing adalah suatu aktivitas promosi, baik itu mempromosikan brand, produk, maupun jasa di dunia, di platform digital, di media digital. Oke. Nah, jadi banyak orang yang salah menafsirkan kalau digital marketing itu harus di sosial media, harus di website, harus di blog. Enggak. TV, radio itu juga termasuk ke dalam digital marketing. Jadi, tapi yang kita fokusin di sini adalah online digital marketing karena itu yang lagi hype-hype-nya ya. Tipe-tipe online digital marketing. Yang pertama ada search engine optimization, social media marketing, search engine marketing, affiliate marketing, content marketing, email marketing, online public relationship marketing. Di sini ada 7 tipe-tipe ya, 7 jenis cara melakukan digital marketing. Dan kita mulai saja dari yang pertama adalah search engine optimization atau biasa yang kita sebut SEO. Search engine optimization. Itu cara memasarkan suatu situs web ya dengan cara kita optimalin nih. Gimana caranya biar website kita itu berada di atas laman gitu ya, setelah kita search apa itu Jenana Media. Nah, langsung klik, langsung ada di atasnya Jenana Media kayak gitu. Oke, sebagai contoh nih. Nah, ini search engine optimization. Setelah kita search bagaimana cara menjadi pintar, gimana caranya agar website kita itu berada di atas ini. Di 9 cara efektif melatih otak menjadi pintar. 8 cara menjadi orang pintar tak cuma hanya dengan membaca buku. Seperti itu. Oke. Nah, gimana sih caranya biar website kita itu berada di peringkat teratas kayak tadi? Yang pertama, struktur link kita. Nah, struktur link yang dimaksud ini itu sesuai dengan topik yang dibahas. Jadi kalau kita bisa lihat, nah kita bisa lihat di sini bagaimana cara menjadi pintar. Di sini dijelasin cara melatih otak agar menjadi pintar. Nah, di sini kita bisa lihat di titelnya itu ada kata kunci yang dijelaskan kayak contoh cara. Di sini ada tertulis cara menjadi pintar, menjadi pintar. Nah, di situ dia. Jadi
teman-teman harus buat link kita. Itu kan kalau kita ngetik di link itu, like example, kita langsung contohin aja di sini ya. Nah, cara melatih otak. Nah, di sini ada kata caranya. Nah, itu berarti struktur linknya dia itu sesuai dengan apa yang kita cari di Google. Seperti itu. Nah, kemudian adalah penggunaan SSL atau TLS. Nah, SSL atau TLS itu adalah suatu sertifikat atau pokoknya ngebuktiin bahwa link kita itu aman. Ya. Teman-teman mungkin bisa lihat sebuah website kalau isi HTTP itu tandanya belum secure, belum SSL, tapi kalau udah ada HTTPS, nah itu biasanya secure atau aman. Yang ketiga ada topik kontennya yang relevan. Nah, ini dia. Apa yang dibahas di website 9 cara efektif melatih otak untuk menjadi pintar, itu relatif dengan konten apa yang ingin dicari oleh customer kita. Jadi, agar website kita bisa berada di atas, konten kita juga harus relevan dengan apa yang dicari oleh, topik apa yang dicari oleh customer kita. Itu dia. Kemudian, menentukan search intent. Nah, search intent yang dimaksud ini adalah kata kunci yang bisa ngebuat website kita itu berada di atas, lebih dioptimalkan gitu. Seperti contoh yang udah aku bilang tadi, bagaimana cara menjadi pintar, cara ya, di sini juga 9 cara menjadi pintar. Nah, jadi kita harus pintar mikir kira-kira apa sih yang dicari oleh customer kita, dan itu harus kita optimalkan juga melalui website kita taruh kata kuncinya di sana gitu. Oke, yang keempat, membuat struktur konten. Nah, struktur konten yang dimaksud ini adalah kalau teman-teman pernah belajar jurnalistik, nah di sana ada yang namanya 5W1H. Nah, sama kayak video, sama kayak webinar kita kali ini. Kenapa saya naruhnya kenapa dulu di awal? Karena saya ingin teman-teman lebih curious dulu tentang konten apa yang akan kita bahas. Kayak gitu. Dan kan 5W1H, what, when, where, kayak gitu. Di sini juga ada what, seperti itu. Yang selanjutnya ada menambah backlink. Backlink itu adalah cara kita menamai link kita. Ya. Sebagai contoh nih, di YouTube, teman-teman mungkin bisa buka YouTube. Nggak, saya nggak mau buka YouTube di sini. Nah, teman-teman mungkin kalau ada yang YouTubers, kita bisa tahu kalau sudah 100 subscriber, kita bisa menamai link YouTube kita sendiri. Jadi yang namanya youtube.com/UCJ random lah, kita bisa ubah menjadi youtube.com/sutawijaksana, youtube.com/sutastau. Mungkin bisa kayak itu. Jadi apa sih efeknya? Jadi dari nama sebuah link yang diperbagus kayak gitu, itu bisa bikin orang-orang lebih gampang buat masuk ke link kita. Sebagai contoh, Jenana Media, teman-teman tinggal klik t.me/Jenana Media. Teman-teman bisa lihat langsung ke Telegramnya Jenana Media kayak gitu. Oke. Seperti itu salah satu contohnya.
Dan kemudian adalah menambahkan teks. Online PR marketing ini mungkin yang dimaksud adalah link kita itu kita bagikan ke teman-teman kita. Karena trafficnya banyak yang masuk ke link kita, sehingga website kita akan naik ke atas. Dan itu akan menambah nilai dari link kita dan lebih mengoptimalisasikannya. Kemudian menambah meta tags. Meta tags yang dimaksud ini sama seperti search intent, ya mirip-mirip. Cuman kalau kita membuat website itu di Blogger ada yang namanya meta text description. Nah, di situ kita bisa jelaskan secara singkat konten apa, topik apa yang kita bahas di website kita tersebut. Oke. Kemudian ada social media marketing. Nah, social media marketing ini adalah sebuah marketing, sebuah cara pemasaran melalui platform sosial media. Nah, jadi teman-teman mungkin udah banyak lihat nih di Instagram, di TikTok, di Twitter, itu ada banyak konten-konten yang istilahnya kelihatannya awalnya konten nih, tapi di endingnya jualan. Nah, itu dia social media marketing. Tapi social marketing itu nggak gampang, cuman nggak segampang itu. Buat benar-benar mengoptimalisasi social media marketing itu kita harus yang pertama pelajari dulu audiens kita. Contoh, Jenana Media. Jenana Media itu adalah sebuah media belajar yang membantu orang buat makin produktif. Nah, audiensnya itu adalah orang-orang yang memang pengen terjun ke dunia produktif, ke dunia ambis. Jadi, dua orang ini adalah sebuah audiens kita, adalah target pasar kita. Jadi, aku ngepelajarin, oke, orang-orang ambis itu dari mana aja sih? Kebanyakan orang-orang yang ambis itu dari SMA. Kita bikin grup SMA. Orang-orang yang ambis itu biasanya orang-orang yang mau kuliah ke luar negeri, orang-orang yang mau kuliah ke PTN. Oke, kita bikin gimana caranya biar orang-orang yang pengen masuk ke PTN itu bisa masuk ke Jenana Media. Kayak gitu. Tentukan platform juga. Nah, sebagai contoh, Jenana Media nih lagi. Jenana Media itu kan orangnya, itu kan brandingnya ambis, produktif ya. Kita cari nih orang-orang yang mau ambis, orang yang mau produktif, itu mainnya di mana. Ternyata setelah aku research, di Telegram banyak ada orang ambis. Dan kemudian di orang-orang yang ambis yang nggak punya Telegram, ataupun jarang buka Telegram, itu banyak punya WhatsApp. Oke, kita taruh di WhatsApp. Dan Instagram, nanti Jenana Media bakal ada Instagramnya. Dan yang ketiga ada buat konten menarik. Nah, ini kembali lagi buat naikin traffic sosial media kita, buat naik engagement kita harus buat konten yang menarik agar orang-orang itu betah dengan sosial media kita. Jadi, kita buat konten yang orang-orang bisa tetap curious dengan konten yang kita bawakan gitu loh. Sebagai contoh aja, Jenana Media nih lagi nih. Oke, Jenana Media itu aku tahu kalau orang-orang yang pengen ambis itu pasti perlu materi pelajaran dan juga latihan soal. Berarti konten-konten yang ada di Jenana Media itu adalah materi soal dan juga latihan soal. Nah, karena sesuai dengan audiens kita, target pasar kita itu adalah orang-orang yang dari kelas 7 sampai kelas 12, karena menurut yang aku ketahui orang-orang SD itu nggak banyak yang ambis gitu.
nggak banyak yang ada niatan untuk makin ambis. Jadi aku nyiapin materi dari kelas 7 sampai kelas 12 di Jenana Media. Kemudian tetapkan jadwal posting. Nah, kalau member Jenana Media yang udah lama, itu mungkin tahu kalau Jenana Media itu upload pukul 8 pukul 8 WITA dan juga pukul 8 malam WITA. Kita tetap upload di jam-jam segitu, dan sekalinya upload bukan di jam segitu juga jarang. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar customer kita itu tahu kita itu uploadnya jam berapa. Jadi mereka bakal lebih ke gimana ya? Mereka nggak tiba-tiba kita ngirim gitu loh. Dan yang kembali lagi evaluasi. Nah, kita harus tahu nih. Oke, sesuai dengan kita udah pelajarin audiens kita udah tentuin platform, kita udah buat konten yang sekiranya menarik, dan juga kita udah mengupload di jadwal yang tetap. Tapi kita juga harus evaluasi kira-kira ini cocok nggak untuk orang-orang kita. Apakah upload kita jam 8 WITA itu banyak yang masuk, banyak yang baca materi kita atau enggak, dan apakah banyak orang yang pengen baca materi lagi atau enggak, dan juga apakah mungkin orang-orang di Telegram itu bosen atau enggak. Dan itu dia. Dan mungkin beberapa dari kita, mungkin ada yang ikut kelas Jenana Media, mungkin Jenana Media kelas. Nah, itu hasil evaluasi dari ini semua. Platformnya saya lihat kalau orang-orang jarang yang buka Telegram, dan juga konten materi saya rasa orang-orang juga udah pasti bosen. Jadi di Jenana Media kedepannya banyak ada memes buat hiburan, dan juga tetap jadwal posting ini overall saya lihat masih jam tayang di jam 8 malam itu masih tinggi-tingginya. Kemudian adalah search engine marketing. Search engine marketing itu adalah strategi marketing yang kita bayar search engine-nya, kita bayar Google contohnya, kita bayar Bing, biar kita dapetin visibilitas website yang tinggi, biar kita itu ada di atas. Sebagai contoh ya, nah Google Ads. Ini
Oh, belum. Maaf. Oke, maaf tadi ada kesalahan jaringan karena di Bali lagi mendung sekarang. Di Denpasar lebih tepatnya ya. Oke, lanjut ya sampai search engine marketing. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah salah satu contoh search engine marketing. Jadi kita itu bayar ke Google, kita bayar ke Google Ads biar kita bisa berada di laman teratas. Kita bisa menggantikan bagiannya si 9 cara efektif dalam melatih otak. Kita bisa menggantikan posisinya dengan cara bayar. Jadi ya, itulah dunia. Nah, gimana sih caranya search engine kita itu, gimana sih caranya website kita itu tetap di peringkat teratas dengan cara bayar? Dan yang pertama juga harus tetap targeting audience. Karena gini, teman-teman. Walaupun Jenana Media itu udah bayar Google, tapi kalau konten kita itu nggak sesuai dengan target pasar kita, ujung-ujungnya juga nggak akan efektif gitu. Kita bayar banyak, tapi audiens kita nggak cocok dengan target pasar kita. Itu kan bad lah. Tapi itu ada banyak gini ya, ada banyak kejadian kita udah bayar ke sebuah institusi ke sebuah search engine, tapi nggak cocok dengan target pasar kita. Mungkin itu karena konten kita itu nggak sesuai ya. Yang kedua adalah tentukan platform. Nah, ini nih. Jadi kita itu juga harus nentuin kita itu mau ngebayar Google, Bing, atau yang lain gitu. Jadi yang siapa sih yang banyak make? Apakah Google? Belum. Apakah banyak orang yang pakai Google atau Bing? Dan yang mana harganya lebih on budget di kita? Kemudian adalah struktur akun. Jadi struktur akun yang dimaksud ini adalah ini, oke, Google Ads dengan Google Ads. Jadi bisa kita lihat kalau apa yang kita cari itu sesuai dengan akun yang muncul di ads kita gitu. Jadi struktur ads yang dimaksud adalah link kita itu sesuai dengan, ini sama dengan ya ini yang struktur URL ini, struktur link, struktur akun juga sama kurang lebih. Kemudian adalah copywriting. Nah, copywriting ini biasa di teknik marketing menggunakan artikel. Intinya di dalam copywriting ini, bagaimana caranya kita membuat orang itu lebih curious dalam membaca konten kita. Jadi orang lebih pengen tahu dulu nih apa isi kontennya ini, baru mereka klik dan mereka baca. Kayak itu. Kemudian adalah sistem bidding. Sistem bidding yang dimaksud ini ya bid. Jadi mereka bayar lebih biar sesuai dengan target pasarnya. Jadi biar konten kita itu lebih banyak yang bisa nge-reach gitu. Oke. Kemudian affiliate marketing. Nah, ini mungkin kita banyak dengar akhir-akhir ini ada afiliator. Nah, affiliate marketing ini juga merupakan teknik marketing yang diafiliasi oleh afiliator. Oke, kayak gitu. Jadi, apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah sistem bisnis yang membayar jasa seseorang ketika orang tersebut berhasil menjual produk atau jasa. Oke, kita sebagai contoh nih,
Jenana Media. Oke, lagi kita pakai contoh Jenana Media. Jenana Media itu membuat sistem afiliasi. Jadi ada saya, ada aku di paling atas, kemudian ada orang-orang ini. Nah, orang-orang ini itu mencari cara gimana caranya orang biar bisa gabung ke Jenana Media. Setelah ada orang lain yang gabung ke Jenana Media, afiliator ini akan dibayar oleh pihak Jenana Media karena bisa mengundang orang yang masuk kayak gitu. Nah, tapi afiliator ini nggak gampang juga kerjaannya. Mereka harus mencari cara bagaimana agar orang tersebut, agar calon customer itu bisa mengikuti, bisa menjual atau memakai produk atau jasa kita. Nah, ini adalah cara-cara biar setidaknya afiliasi kalian terjual. Yang pertama adalah pelajari produk yang ingin dijual. Contoh, aku pengen ngejual pulpen ini. Jangan pakai Jenana Media lagi. Nah, produknya ini kali ini pulpen ya. Pulpennya ini apa bagusnya? Kita harus pelajarin. Oke, kita bisa lihat ini runcing. Ujungnya runcing, kemudian pulpennya ini ringan, enak dipakai nulis dan bisa dipakai buat putar-putar. Tuh, kita harus pelajarin apa bagusnya pulpen kita ini dan juga apa kekurangannya. Yang kekurangannya kita tutup-tutupin, bagusnya kita naik-naikin. Kemudian adalah buat website atau blog. Nah, kenapa kita harus buat website atau blog? Sebenarnya nggak harus website atau blog ya. Kita juga bisa bikin sosial media, kita juga bisa bikin TikTok, kita bikin Instagram, kita bikin YouTube. Kenapa kita harus bikin website dan akun-akun tersebut? Agar orang-orang lebih tertarik dan bisa mempelajari produk kita lebih dalam gitu. Jadi kita ngebahas tentang pulpen ini nih di Jenana Media. Ya. Jadi orang-orang yang kepo akan pulpen ini bisa masuk ke website kita dan belajar tentang pulpen ini itu kayak gimana dan apa sih manfaatnya. Kemudian buat konten yang menarik. Nah, kembali lagi. Nah, agar orang-orang itu sesuai dengan target market kita, biar orang-orang yang pengen pulpen ini itu bisa ngelihat pulpen ini di sosial medianya. Kita juga harus ngebuat konten yang menarik. Biar sama kayak salah satu afiliator yang mungkin kita tahu, si Ika. Nah, dia kan brandingnya dia di sosial media itu kayak dia juga pamer. Nah, kenapa sih dia kayak gitu? Biar orang-orang itu ngeliat dia, oh, dia kaya nih. Kenapa ya dia kaya? Dia kaya karena ikut trading. Tradingnya di mana? Dia carilah indera handsome. Mulut ini. Dia carilah Ika di sosial media. Oke, ternyata diketahui bahwa Ika kaya karena ikut trading di sini. Nah, karena diketahui bahwa Ika itu kaya karena dia trading di suatu website tersebut, orang-orang ikutan. Setelah orang-orang ikutan, ditipu deh. Nah, jadi itu dia. Kita harus belajar dari Ika bagaimana caranya dia menjual websitenya itu dengan cara dia ngebuat konten pamer. Konten pamernya viral, kontennya berarti menarik. Kemudian yang keempat adalah pilih produk yang diminati pasar. Sebagai contoh pulpen ini, ya, karena aku udah tahu orang-orang yang, nah, pilih produk yang diminati pasar. Nah, karena di sekelilingku itu orang-orangnya hobi koleksi pulpen, jadi aku milih produk yang emang sesuai dengan orang-orang yang udah aku kenal, dengan
market yang udah aku kenal. Pada akhirnya aku pilih jualan pulpen. Contoh berikutnya adalah Jenana Media. Ya, karena aku itu punya banyak teman-teman yang ambis, maka dari itu aku ngebuat Jenana Media karena target pasarnya jelas dan aku juga udah tahu siapa aja nih yang kira-kira masuk dan aku bisa nanya-nanya tentang website kayak gimana sih yang diminati oleh orang-orang ambis. Ya website seperti Jenana Media. Dan kemudian yang kelima adalah coba produknya lebih dahulu. Oke, sebelum aku ngejual pulpen ini, aku juga udah harus tahu apakah pulpen ini berfungsi dengan baik, apakah pulpen ini bertahan lama, dan apakah pulpen ini cocok untuk orang-orang yang emang koleksi pulpen atau murid-murid nih. Jadi aku coba dulu. Oke, setelah aku tahu nih pulpennya ini bagus, jadi kita lebih believe kepada pulpen ini. Kita lebih pede kalau pulpen ini bisa dijual kayak gitu. Kemudian ada content marketing. Ini lama ya kita webinar ya. Mohon maaf ya teman-teman. Tapi aku bakal berusaha buat lebih madetin ini kok. Nanti ada sesi tanya jawab kok. Nanti ada sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang kurang ngerti mungkin bisa ditanyakan di sesi tanya jawab nanti. Oke, kemudian ada content marketing. Content marketing ini adalah kegiatan membuat konten untuk tujuan marketing kayak gitu. Jadi apa sih, mungkin teman-teman bertanya apa sih bedanya social media marketing dengan content marketing? Kan social media bikin konten juga. Nah, content marketing itu fokus ke konten apa yang dibikin, dan social media marketing ini adalah fokus ke social media apa yang dipakai. Gitu. Nah, konten marketing itu juga ada caranya biar sesuai dengan target pasar, dengan bisa diminati banyak orang, biar bisa ngejual produk kita lebih banyak. Yang pertama ada membagi jenis konten ke 3 hal. Pengenalan, branding, dan juga penjualan. Oke, sebagai contoh, Jenana Media kembali lagi. Nah, Jenana Media itu bikin 3 konten. Di awal-awal Jenana Media ngebangun perusahaan, Jenana Media membuat konten yang memperkenalkan kalau Jenana Media itu apa sih. Jadi, kita bikin konten, oke, media adalah sebuah media belajar yang membantu orang-orang buat lebih produktif. Jenana Media media adalah sebuah platform di mana kalian bisa belajar bareng, bla 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 bla. Kayak itu. Kemudian adalah branding. Branding, teman-teman mungkin tahu branding itu adalah bagaimana kita dilabeli oleh orang-orang. Kayak itu sih. Kalau menurutku ya. Jadi brandingnya Jenana Media adalah media belajar yang ambis, yang bantu biar kita produktif, biar kita makin ambis kayak itu. Jadi gimana caranya biar membranding sosial media kita sesuai dengan branding yang kita pengen, ya kita buat konten yang, sebagai contoh nih, Jenana Media ngebuat konten yang ngasih tips-tips tentang ambis. Jenana Media juga ngasih tips tentang bagaimana biar lulus SBMPTN. Nah, itu kan sesuai dengan branding apa yang diinginkan oleh Jenana Media. Gitu. Kemudian adalah penjualan. Nah, contoh nih, Jenana Media bikin kelas online. Nah, gimana sih caranya biar orang-orang itu masuk ke kelas online kita? Dengan cara membuat konten penjualan. Jadi di teknik marketing juga ada yang namanya soft selling dan hard selling ya. Jadi soft selling itu halus gitu. Waktu kita memasarkan itu nggak langsung cak jualan, nggak langsung kayak gitu. Jadi contoh nih, biar orang-orang masuk ke kelas kita, kelas 9 ya. Kelas berarti kontennya itu di awal tentang
apa aja materi yang dipersiapkan untuk kelas 9. Nah, kemudian di slide berikutnya, istilah ngejual kalau Jenana Media lagi buka kelas untuk kelas 9. Isinya itu belajar bareng dan lain-lain sebagainya. Kemudian adalah pilih platform. Nah, setelah kita ngebuat konten, setelah kita tahu konten kita itu cocoknya untuk siapa, kita pilih platform agar orang-orang yang pengen konten kita itu ngelihat kita gitu. Biar oke, sudah. Kemudian ada tujuan kontennya. Nah, maksud yang dimaksud dengan tujuan konten itu adalah kita ngejual produk kita. Sudah pasti dong, untuk apa kita memasarkan produk ya, untuk ngejual produk kita. Nah, sebagai contoh, biar tujuan Jenana Media itu kan biar orang-orang makin produktif nih. Berarti konten-konten yang dibahas itu tips produktif, kemudian hal apa yang ngebantu orang-orang buat makin produktif, dan juga mungkin materi biar orang produktif, biar orang-orang ngisi waktunya dengan cara belajar, kayak gitu. Next, email marketing. Email marketing ini cara kita memasarkan produk lewat email. Jadi kita itu sama kayak kita ngechat orang satu persatu, di email marketing juga kita email orang satu persatu. Nah, tapi yang menjadi problem di sini adalah gimana caranya kita meng-email orang yang tepat dengan konten yang kita bawakan. Yang pertama itu adalah, kursornya mana ini? Kursor mana? Oke. Yang pertama adalah kenali target pasar kita terlebih dahulu. Nah, jadi orang-orang yang kita email ini sudah sesuaikah dengan konten yang akan kita bawakan? Apakah orang-orang yang di email oleh pihak Jenana Media itu adalah orang-orang yang ambis? Yang kedua adalah kelompokkan user. Nah, jadi kan orang-orang yang mungkin ikut kegiatan Jenana Media itu banyak. Jadi harus dikelompokkan dulu, siapakah orang yang ambis, siapakah orang yang ambis tapi nggak terlalu ambis, siapakah orang yang ambisnya lebih ke bidang non-akademik, siapakah orang yang ambisnya ke bidang akademik, kayak gitu. Dan kemudian adalah tentukan campaign. Jadi campaign marketing apa yang ingin kita pakai untuk ke email marketing. Maksudnya konten atau campaign ya. Campaign apa yang kita bawakan ke orang-orang yang ada di email kita itu. Kayak gitu. Nah, kemudian kembali lagi evaluasi diri. Kita harus tetap mengevaluasi apakah orang-orang yang kita email itu banyak yang klik website kita, apakah orang-orang yang kita email itu baca email kita, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah online PR marketing atau
online public relation marketing. Ini adalah sebuah marketing yang bagi aku efektif banget bahkan. Jadi online public relation marketing ini adalah strategi marketing lewat rekomendasi dari orang lain atau key opinion leader, disingkat call. Sebagai contoh nih, Siska Call itu bilang kalau ayo join Jenana Media. Nah, berarti Siska Call sebagai key opinion leader itu merekomendasikan Jenana Media kalau Jenana Media ini adalah sebuah platform media belajar yang ngebantu orang-orang buat makin produktif. Oke, seperti itu. Maaf ya, ini karena aku tahu teman-teman lama ikut webinar ini, jadi agak bosan, jadi saya usahakan biar lebih funny. Nah, kemudian, gimana sih? Nah, jadi apa sih gunanya online public relation marketing ini? Yang pertama, meningkatkan SEO. Kalau Siska Call ngajak calon customer kita buat subscribe Jenana Media, sudah pasti Jenana Media akan namanya naik. Tuh, jadi kalau Siska Call nyuruh calon customer kita buat masuk websitenya Jenana Media, jenanamedia.blogspot.com, sudah dipastikan Jenana Media blogspotnya itu akan naik seperti itu. Engagement-nya naik. Nah, itu dia. Saya dari tadi mikir kata itu tidak ketemu. Dan kemudian adalah mengundang banyak traffic. Nah, itu dia. Contoh nih, Revan. Halo Revan. Contohnya nih, Revan nyuruh orang-orang buat masuk Jenana Media. Dengan cara seperti itu pasti orang-orang bakal banyak masuk ke Jenana Media dong, karena Revan udah nyuruh nih orang-orang buat masuk Jenana Media. Jadi trafficnya Jenana Media itu juga semakin meningkat, interaksinya semakin meningkat. Kemudian kalau di Instagram ada yang namanya jangkauan, itu juga semakin meningkat. Kemudian ada membangun positive vibes. Nah, kalau contoh nih, aku ngasih tahu Revan, kok namanya Revan terus yang disebut, yuk orang lain di sini. Oke, aku ngasih tahu Wen kalau Jenana Media itu sebuah platform yang menarik loh. Kita bisa dapat materi lengkap dari kelas 7 sampai 12 di sana. Dan selain itu, Jenana Media juga ada meme-meme menarik yang membuat kita ngakak tiap hari. Mantap. Nah, jadi Jenana Media itu semakin memberikan positive vibes gitu. Namanya itu semakin positif gitu, dikenal oleh masyarakat. Beda dengan kalau kita gibahin Jenana Media itu bla 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 loh. Itu akan membangun negative vibes. Tapi kalau kita ngegibahin Jenana Media itu baik, kan Jenana Media bakal memberikan vibes yang lebih positif gitu, aura-aura yang positif seperti itu. Nah, kemudian menumbuhkan sales. Nah, ini dia, percaya atau tidak, tapi rekomendasi dari orang-orang itu lebih hajab gitu dalam dunia marketing ya. Jadi sebagai contoh nih, kalau digital marketing kan lewat chat ya. Aku ngasih tahu Wen itu lewat chat, Jenana Media itu bagus loh. Kita bisa dapetin banyak materi yang baik, banyak materi produktif dari kelas 7 sampai kelas 12. Nah, coba kita bawa ke tradisionalnya nih. Ibu-ibu di komplek gitu, saling ngobrol. Anak saya ikut belajar di Jenana Media, makanya dia masuk SBMPTN. Wah, seperti itu ya. Nah, wah, seperti itu ya. Aku akan menyuruh anakku untuk gabung Jenana Media. Biar anakku semakin produktif.
Nah, jadi dengan cara mulut ke mulut tersebut, Jenana Media bisa menambah member kan, si anak dari ibu-ibu yang ini, yang itu tadi, kayak gitu. Dan kemudian branding kembali lagi ya, Jenana Media. Marketing itu tidak jauh-jauh dari branding, karena ya seperti kita tahu dari obrolan mulut ke mulut tadi itu bisa bikin ibu-ibu berpikir kalau oh Jenana Media itu berarti tempat orang-orang ambis, tempat orang-orang pintar, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen pintar, gabung Jenana Media. Iklan. Nah, oke, udah berapa menit kita ngobrol, dan ini adalah strategi G2 biar marketing kalian sukses. Oke, coba dicatat dulu ada A, ada Rinka, ada J, ada Cintia, Jov, Da, Ri, Fatih. Ya, coba dicatat dulu strateginya biar marketing kita sukses. Jaya, bravo. Nah, strategi yang dimaksud di sini adalah online customer journey. Apakah online customer journey ini efektif? Banyak orang pakai ini dan faktanya efektif. Nah, aku juga udah pernah memakai ini di Instagramku dan ternyata efektif, nambah member Jenana Media di Telegram itu sampai 100. Oke, yang pertama ada awareness. Nah, jadi ini ada tahap-tahapannya ya. Ini kayak tangga gitu, gimana biar orang itu sampai ke titik loyalty. Nah, mereka harus melewatkan titik awareness terlebih dahulu. Awareness itu apa sih? Awareness itu adalah awal kenal calon customer kalian ke brand kalian. Kita biar gak bosan, kita pakai analogi PDKT ya. Kita pakai analogi pacaran di sini. Kayak awareness itu ibaratnya first love kita. Dari kita pertama kali ngeliat Hechan, aku rasa aku suka Hechan. Gimana caranya kita bikin orang-orang ngelihat Dahyeon gitu. Waktu pertama kali lihat, terus aku rasa aku suka Dahyeon. Nah, kayak gitu. Nah, setelah kita masuk ke awareness, kita masuk ke consideration. Nah, oke. Consideration. Consideration ini ibaratnya customer kita itu udah mulai nge-stalk brand kita gitu. Mereka udah nyari-nyari info, Dahyeon itu siapa sih? Oh, Hechan itu siapa sih? Nah, jadi itu kita ibaratkan ke bias-bias kita ya. Jadi orang-orang bisa lihat, oh ternyata Dahyeon itu dipanggil Dubu gitu. Oh, Jenana Media itu ternyata punya admin yang namanya Namin. Oh, ternyata Namin itu orangnya ramah. Oh, Jenana Media ternyata punya Instagram, punya TikTok, punya kelas di WhatsApp, dan juga Telegramnya dia ada channel diskusi dan juga channel utama. Wah, ternyata Jenana Media itu suka ngasih meme yang membuat kita ngakak tiap hari. Ya kayak gitu. Jadi ibaratnya nih, kita suka sama orang nih, kita mulai start dia IG-nya, siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, alamat rumahnya di mana. Kayak gitulah. Namanya ada yang start kayak itu. Ya. Oke, lanjut. Ada conversion. Nah, conversion ini itu kalian customer udah make barang kalian, udah make jasa kalian. Kalau di Jenana Media mungkin mereka udah gabung Jenana Media Class, Jenana Class, kelas 9 ataupun SMA. Mereka juga udah gabung ke channel Telegramnya Jenana Media yang ada banyak materi dari kelas 7 sampai kelas 12. Nah, dan kalau kita ibaratkan ke PDKT gitu, jadi si kita itu udah mulai suka ke orang tersebut, kayak, wah, I think I love her, gitu. Kayak gitu.
Bisa dipahami bukan? Bukan. Lanjut. Ada di sini dong seharusnya. Ada loyalty. Ini, maaf ya. Kemudian ada loyalty. Nah, di loyalty ini customer kita itu udah akrab banget sama brand kita, kayak brand sama customer itu udah bestie banget gitu loh. Kayak kalau diibaratkan ke PDKT ini lagi nih, itu antara kalian udah masuk friend zone atau mungkin kalian udah pacaran. Nah, kayak gitu. Atau mungkin kalian friend zone tapi nyaman gitu dengan hubungan friend zone kalian tersebut. Kayak itu. Jadi loyalty itu seperti itu. Oke. Tanya jawab. Ini dia. Apakah ada yang mau bertanya? Evan? Atau Wen? Nuren? Dan lain-lain. Ini ada yang mau bertanya? Sudah sesi tanya jawab loh. Oh ya, sudah sesi tanya jawab. Ada nggak? Ada tidak yang mau ditanyakan? Oke, saya rasa tidak ada. Oke, karena tidak ada, kita lanjut ya. Ini benar kan nggak ada nih? Nggak ada, ya. Nggak ada, karena nggak ada, kita lanjut. Nah, kita bisa praktek ilmu yang kita bagikan di sini itu di mana? Ada nggak? Kalau ada, tinggal angkat tangan ya. Kalau ada yang mau bertanya, tinggal angkat tangan. Angkat tanganmu, Shigi. Hands up. Oke. Saya rasa tidak ada. Nah, prakteknya ini di mana? Nah, sekarang Jenana Media lagi buka ambasador. Oke, sekarang Jenana Media lagi buka ambasador. Jadi di sana itu ngapain sih? Jadi kalian bisa develop marketing strategis, kalian bisa bikin strategi marketing kalian sendiri buat kalian praktekin ke Jenana Media. Apakah strategi ini berefekkah atau tidakkah? Jadi di ambasador Jenana Media kita bakal bareng-bareng belajar tersebut. Kemudian kita bikin konten juga buat marketing. Kita publikasikan acara yang diselenggarakan oleh Jenana Media. Contoh kayak webinar ini di Instagram story kita. Dan juga kita memperkenalkan Jenana Media ke masyarakat lebih luas biar orang-orang lebih ambis bareng Jenana Media. Mantap. Nah, benefitnya apa sih ikut ambasador Jenana Media ini? Nah, kita orang-orang yang menjadi ambasador itu berkesempatan menjadi pembicara. Jadi mungkin ada another Suto yang ngasih materi kayak gini. Dan juga sudah pasti ada e-sertifikat buat ambasador. Nah, e-sertifikat ini itu berguna buat teman-teman yang mau bekerja di dunia digital marketing atau dunia marketing, biar ngasih tahu kalau kalian itu udah ada pengalaman di dunia marketing. Kalian juga dapat knowledge karena kalian sudah pernah praktek, jadi kalian sudah ada ilmu yang masuk kayak gitu. Kalian juga ada pengalaman di bidang marketing. Ini diperlukan banget buat kalian yang emang berkarir di dunia marketing. Kemudian kalian juga dapat networking. Untuk sekarang udah ada puluhan orang yang jadi ambasador Jenana Media. Jadi teman-teman bisa bergabung bareng puluhan orang tersebut biar bareng-bareng, siapa tahu bisa nambah teman, siapa tahu ada yang cinlok di sana, we never know. Dan kalian juga dapat free endorsement konten ke sosial media Jenana Media. Jadi kalau teman-teman bikin konten yang berkaitan dengan ambis tentang produktif,
teman-teman juga kontennya bisa dipromosikan ke sosial medianya Jenana Media. Mantap bukan? Mantap. Nah, secara ketentuannya apa sih? Simpel banget. Yang pertama itu terbuka untuk umur 13 tahun dan sampai 19 tahun. Jadi, teman-teman yang di umur segitu bisa banget buat jadi ambasadornya Jenana Media. Dan yang kedua, akun Instagram kalian tidak di private. Dan yang ketiga, wajib subscribe dan follow sosial medianya Jenana Media. Oke, thanks for learning. Oke, itu dia. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Oke, untuk yang mau dapat e-sertifikat, kita bikin absen dulu ya. Linknya akan saya bagikan di diskusi Jenana Media. Jadi ditunggu. Oke, udah aku kirim ya. Oke, terima kasih teman-teman udah ikut webinar kali ini. Maaf kalau mungkin ada salah kata. Mungkin sebelum itu saya ingin screenshot dulu. Wih. Oke, makasih Kak. Wih, halo Revan. Oke, bye-bye. Dan selamat belajar di Jenana Media. Udah boleh keluar sih sebenarnya. Bye-bye.